Assalamualaikum sahabat. Jumpa lagi dalam podcast Bringin Talk, sebuah podcast yang diinisiasi oleh Balitbang Partai Golkar. Berpikir, bergerak, tuntas. Hari ini saya ditemani oleh rekan saya Ayuning Tias Widari Ramdaniar. Oke, Tias, hari ini kita akan bahas salah satu isu aktual yang minggu lalu dan sampai sekarang itu sedang hangat-hangatnya. Bukan Panas lagi. begitu ya. Soal apa? Soal Demonstrasi. Ya. Demonstrasi mahasiswa Dan dan kerusuhan sosial. Kayaknya menarik untuk kita ulas. sampai seorang guru besar yang baru Ya. dikukuhkan kemarin Agustus ini tanggal berapa? 19 Agustus. 19 Agustus. Langsung menulis PR sepertinya. Oh ya? Oke. Coba kira-kira judulnya apa ini kita lihat ya. Apa itu usulnya? Judulnya itu 12 tuntutan. ya 12 usulan. 12 usulan 12 usulan kepada sebagai Presiden. tanggap darurat. Tanggap Ya, darurat. bersama kita Tias sudah hadir Profesor Dr. Ganjar Rasuni, Guru Besar Ilmu Politik Universitas Nasional. Apa kabar Prof? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya pemirsa sekalian. Terima kasih. Semangat. Semangat Prof, sehat ya Prof. Semangat. Gitu ya. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kita bahas ini dalam situasi yang panas Prof. Temanya menarik soal demonstrasi mahasiswa dan aksi kerusuhan sosial. Ya. Apa pandangan Prof terkait hal ini Prof? Tiba-tiba banyak demo begitu kan? 1-2 hari demo, lantas kemudian kerusuhan sosial itu merebak di mana-mana. Saya tanya itu dulu Prof, sebelum lebih jauh nanti kita akan diskusikan lebih lanjut. Baik, terima kasih. Jadi yang pertama ingin saya katakan bahwa saya tidak bicara dulu soal pemicu dan lain sebagainya ya. Ya. Tapi memang sejumlah akar masalah itu sudah ada di bangsa ini. Yang pertama adalah kesenjangan sosial, itu yang sangat tinggi. Dalam indeks Gini rasio itu ada 0,395 Ya. atau 367. Indeks Gini rasio daripada kesenjangan sosial. Itu hampir mencapai 4 loh. Kalau mencapai 4 itu artinya sudah lampu kuning menjelang merah. Sedikit lagi merah itu. Nah, ini alarm sudah berbunyi ini. Berarti kesenjangan itu udah menganga Prof. Ya, jadi kesenjangannya sebuah alarm. Ya. Udah diingatkan. Yang kedua adalah korupsi yang marak di mana-mana. Korupsi marak dan itu dipertontonkan dengan terang benderang. Vulgar. Ya. Kemudian juga misalnya tingkat pendapatan kita itu kan masih per kapita per tahun itu masih terbilang rendah dibandingkan negara-negara ASEAN. Kita sekitar 4.236 ya per kapita per US dollar per tahun. Itu dibandingkan Malaysia dan lain-lainnya itu masih rendah. Malaysia saja nggak usah jauh-jauh. Dengan Vietnam juga demikian. Yang semua itu jauh lebih belakangan merdeka daripada kita. Apalagi dengan Korea Selatan. Ya. Ya. Kemudian juga masalah lapangan kerja, sulitnya mencari pekerjaan. Ya, kemudian ada hal-hal yang lebih bersifat fiskal, ya, pajak. Tekanan pajak yang pemerintah itu melakukan lebih sering melakukan satu intensifikasi pajak, tidak ekstensifnya tapi intensifikasi pajak, sehingga memang itu menimbulkan beban. Nah, kemudian di APBN kita juga, misalnya program MBG, ya, saya menilai. Saya yakin dan percaya pada niat mulia Bapak Presiden Prabowo. Ya, satu MBG, kedua juga Koperasi Merah Putih. Tapi kan anggarannya itu besar sekali. Sedangkan APBN kita kan masih 3.500 sekian ya, kurang lebih ya, gitu. Nah, selain itu juga pada Oktober November ini kita akan menghadapi, yaitu dari APBN adalah tentang pembayaran pokok bunga dan juga pokok utang dan juga bunga. Yang kalau tidak salah itu hampir mencapai sekitar 1.850, hampir separuh daripada APBN kita. Nah, sehingga menurut kami hal ini
perlu ada satu semacam pengendalian politik anggaran yang lebih bijak dan lebih realistis. Gitu. Nah, jadi hal-hal yang kemudian misalnya Koperasi Merah Putih itu tadinya akan dibebankan dari dana desa, tentu kan menimbulkan keresahan, sehingga ada kebijakan-kebijakan kepala daerah yang meningkatkan PBB, pajak-pajak, bahkan ada yang sampai 800%, 700%, ya. Itu terasa Karena anggaran mereka dipotong. karena dipotong. Nah, tapi kemudian dicarikan jalan keluarnya melalui himbara yang itu kelihatannya masih belum firm ya untuk soal koperasi ini. Nah, itu. Jadi koperasi ini sebenarnya kalau kita lihat filsafat dasarnya koperasi ini kan perkumpulan orang, Ya. bukan perkumpulan modal. Betul. Beda dengan PT. Ya. Kalau PT itu perkumpulan modal. Jadi filsafat itu harus koperasi lah perkumpulan orang. Nah, modalnya bagaimana? Kan tidak harus misalnya dari dana desa. Yang dana desa sudah ada plafonnya untuk dipergunakan apa saja. Tapi misalnya pemerintah membimbing masyarakat melakukan penggalangan dana dan sebagainya ya untuk kedaulatan pangan dan seterusnya, sehingga konsep-konsep pemberdayaan itulah yang harusnya dijalankan di dalam masyarakat desa. Ya. Nah, sehingga tidak menimbulkan, jadi masyarakat desa itu diajak, ya, dia diwongke, diajak, bukan hanya dana dari sini desa dipindahkan ke koperasi. Ya. Nah, sehingga prinsip dasar koperasi itu nggak jalan di situ. Oleh karena itu maka perlu ada perubahan-perubahan dalam politik anggaran, misalnya mengenai MBG. Ya, kalau memang berat tidak usah dilaksanakan seluruhnya seluruh Indonesia ini, tapi dijadikan dulu sebagai satu pilot project. Terbatas. Di tiap-tiap provinsi ada berapa. Nanti kalau itu sudah berjalan baik, maka kita sudah punya pengalaman sebagai best practice dan itu bisa kita kembangkan lagi. Oke, Prof. Tahan Itu dulu situ, prinsipnya, Prof. ya. Sip. Jadi menurut Prof Ganjar, itu yang menjadi pemicu adanya aksi demonstrasi. Sebetulnya bukan pemicu, itu Apa? lebih kepada akar. Akar permasalahan. Akar ya. Nah, Itu yang sifatnya Akar kemasyarakatan, kemasyarakatan. belum yang lagi sifatnya politik dan sebagainya. oke. Nah, itu kan sebenarnya Prof, itu masalah-masalah lama gitu ya. Paling nggak setahun terakhir Iya. yang sudah ada begitu Iya. kan dalam masyarakat Iya. gitu. Kritik-kritik sudah disampaikan Iya. baik oleh pengamat maupun Iya. juga oleh mahasiswa. Ya. Tapi kenapa kemudian ada gelombang besar yang terjadi dalam minggu-minggu kemarin yang kemudian menimbulkan aksi demonstrasi yang besar sampai kemudian kerusuhan sosial? Baik, saya kira gini, akar yang saya sebutkan tadi itu dia lebih merupakan satu akumulasi dari banyaknya persoalan ya, problem. Dan itu tentu tidak merupakan hasil hari ini, tapi bahkan mungkin merupakan hasil 5 tahun yang lalu atau bahkan lebih dari itu. Ya. Ya, ini akumulasinya. Nah, kenapa itu kemudian muncul sekarang? Karena apa? Yang pertama adalah sikap dari pejabat publik ya, yang tidak menunjukkan empati. Ya. Ya, terutama yang sering dipertontonkan adalah dari lembaga legislatif. Bahkan itu di berbagai daerah. Misalnya contoh-contoh ada anggota atau mungkin juga keluarganya anggota yang suka flexing. Flexing. Ya, beli sepatu mahal di luar negeri dan sebagainya, hal-hal seperti itulah ya. Dipamerin. Pamer dan narasi-narasi dari pemimpin, dari anggota legislatif yang tidak empati. Ya. Jadi ini bukan saja masalah etis, tapi masalah rasa sependeritaan. Mungkin niatnya mau Itu yang tidak menginspirasi kali, Prof. Nah, ya inilah. Jadi Tapi bahasanya kurang tepat ya, Prof. tidak tepat sehingga menimbulkan blunder. Ya. Ya. Blunder. Nah, soal mengapa ini menjadi besar, tentu ada ini kemudian meledak ya, berupa satu aksi-aksi. Tapi kalau kita melihat ini semua ya, secara menyeluruh di Indonesia, sebagian besar ya, hampir semualah saya kira ya. Kemudian lembaga legislatif seluruhnya ya. Oke. Dan juga sampai kepada adanya penjarahan kepada pribadi-pribadi pejabat publik. Ya. Ya. Dan secara keseluruhan itu kan rasanya ini berjalan secara masif, Ya. Ya. terorganisir, Oke. dan ada komando. Hmm. Ya. Tapi soal ini baru indikasi, Iya. ya indikasi. Jadi indikasi adanya ciri yaitu terorganisasi. Kalau terorganisasi ini kan ada turunannya. Ya. Ya. Berarti
siapa pemimpinnya, siapa penggeraknya, atau saling memanfaatkan, berapa pembiayaannya, logistiknya dari mana, dan semuanya seperti apa ya pembiayaannya, logistiknya. Jadi Prof Ganjar mencurigai aksi demonstrasi mahasiswa ditunggangi. Ya kalau saya mengatakan yang kalau sudah rumit begini itu Sudah saling pasti. tunggang menunggangi. Ya, ya. Ada yang memanfaatkan situasi ya, Prof. Ya, memanfaatkan situasi untuk mencapai tujuan-tujuan politiknya. Sehingga ya. Prof menulis. Sehingga saya menulis Oke. ya, dengan tulisan yang judulnya Tanggap Darurat Nasional. Tanggap Darurat Nasional. Nah, di 12. sini saya melihat sudah sampai pada gejala ketidakpercayaan masyarakat, rakyat kepada negara. Prof sebelum Bukan bahas kepada pemerintah lagi, tapi Oke. kepada negara. Prof sebelum bahas tadi yang soal rekomendasi Prof tadi, Iya. begitu kan? Saya ingin perdalam lagi. Ya. Presiden, Ya. pemerintah itu sudah merespon Ya. soal aspirasi demonstrasi. Ya, sudah. Misalnya soal polisi yang sudah dihukum, Ya. begitu kan? Ya. Anggota DPR Ya. yang sudah Nonaktifkan dinonaktifkan. bahasanya. Ya. Prof melihat sejauh ini seperti apa Seperti respon apa? pemerintah Ya. dan juga ketua-ketua partai itu, Prof? Ya, menurut saya ini hanya langkah-langkah yang responsif, Oke. tidak fundamental. Oke. Tapi tentu ada penanggung jawab keamanan kalau itu soal keamanan ya. Oke. Oke. Kemudian juga soal penonaktifan. Ya, kita sama-sama tahulah Ya. di dalam MD3 dan di dalam tatib DPR itu nggak ada istilah Nggak ada. penonaktifan. Betul. Jadi penonaktifan ini apa? Ini menimbulkan kebingungan juga. Ya. Karena tetap Kalau dalam gaji, penonaktifan itu kan artinya orang yang tadinya aktif ditidak Prof. aktifkan. Iya. Ya. Ya, tapi statusnya kan masih. Masih. Anggota DPR. Nah, jadi ini mesti diperjelas nih bagaimana karena tidak sesuai dengan MD3 dan dengan tatib DPR sekalipun. Ya. Oke, Gitu. Prof. Apakah apa yang sudah direspon oleh pemerintah itu sudah memenuhi tuntutan mahasiswa, tuntutan publik atau belum? Apa hanya sekedar gula-gula misalnya kayak DPR nonaktif gitu? Ya, saya kira itu responsif yang memang terpaksa harus dibuat untuk meredakan keadaan pada saat ini. Tapi hal-hal lain kan belum dilakukan. Ya. Misalnya di kepolisian, bagaimana penanganannya supaya lebih responsif lagi dan menyelesaikan problem. Nah, kita kan melihat ini masih saja terjadi ledakan-ledakan, Ledakan. ya seperti kemarin terjadi di Bekasi, di Bandung misalnya, di Bandung. dan muncullah perkiraan-perkiraan yang kurang positif ya. Betul. Oke. Oleh karena itu maka tanggap darurat itu juga dilakukan terhadap pembenahan internal Polri seperti yang saya usulkan, Ya. kemudian juga di TNI. Tahan dulu, Prof. Ya, Sebelum sampai situ, Prof. Banyak masyarakat sipil, kalangan masyarakat sipil, termasuk juga netizen, itu menuntut bahwa Presiden kok tidak mencopot Kapolri, padahal dia yang paling bertanggung jawab. Menurut Prof gimana, Prof? Ya pertama apapun itu kan masih dalam ranah hak prerogatif Presiden, Ya. ya terpulang kepada Presiden sendiri. Yang kedua juga kalau lihat dari usianya kan memang usia Pak Kapolri kan belum masuk usia pensiun. Ya, kalau nggak salah Desember ini kalau nggak salah ya. Nanti Ya. tolong dicek lagi kalau saya salah. Yaitu terpulang kepada Bapak Presiden. Tapi mau siapapun Kapolrinya, ya yang penting kan kebijakannya, Iya. polisinya bagaimana dalam menangani kerusuhan-kerusuhan dan demonstrasi-demonstrasi ini. Tapi kan itu tuntutan publik, Prof. Iya. Berarti Presiden tidak merespon Tidak tuntutan merespon publik yang sesuai. utama, menurut Prof. Ya benar itu tuntutan publik ya. Tapi tinggal sekarang ya yang punya wewenang kan Presiden. Iya. Ya, yang punya wewenang Presiden. Tinggal Pak Presiden to be or not to be aja sebetulnya. Iya. Gitu. Ya kita tunggu aja perkembangannya. Oke, Prof, terima kasih. Pemirsa, sebelum saya serahkan ke Tias untuk bisa bertanya lebih lanjut, jangan lupa like, share, comment, and subscribe untuk terus mendukung kami. Bring in Talk, podcast yang diinisiasi oleh Balitbang Partai Golkar. Oke. Siap, Tias. Lanjut. Kalau saya sih ini aja, Prof. Prof kan di situ tulisnya judulnya tanggap darurat ya, Prof. Iya. 12 rekomendasinya. Iya.
Prof kalau ngasih tugas ke mahasiswa, kasih 12 tugas, pasti itu pusing kan Prof? Kira-kira, iya kan? Kira-kira gimana tuh Prof? Presiden dikasih 12 rekomendasi itu pusing nggak ya kira-kira? Ya, Mungkin ini kan dijelaskan dulu 12 itu apa 12 saja itu. ya, tuntutannya. 12 itu kan yang pertama pembenahan di kepolisian. Ya, baik pembenahan secara tanggap cepat darurat Ya. maupun pembenahan nanti secara organisasi dan juga secara kultur. Ya, Jadi secara kultur kan makanya tadi kultur Polri harus di Pak Amir kan nanya, gimana nih Kapolri belum turun juga. kalau itu kan Nomor hak prerogatif satunya pas presiden. lagi Pak ternyata. Iya. Nah, yang kedua adalah penyegaran dan juga konsolidasi di TNI. Nah, di Oke. TNI ini perlu ini karena TNI kan juga simbol negara. Ya. Kepolisian simbol negara. Yang membuat saya prihatin itu kemarin sudah 1 minggu ini bukan lagi krisis kepercayaan kepada pemerintah, tapi kepada negara loh. Ya. Dan polisi itu adalah simbol negara. Saya sebagai warga bangsa, saya sedih melihat kejadian ini. Betul, Negara betul. seolah-olah sudah tidak punya otoritas untuk layak diperhatikan. Nah itu yang mau saya tanya, kenapa kata kuncinya itu menjadi kepercayaan publik? Ya, karena kita bernegara ini kan harus ada trust. Ya. Bahwa bernegara memang kita layak bernegara. Dulu kan proklamasi untuk apa? Kan karena kita percaya bahwa negara ini akan mendatangkan harapan-harapan. Kan gitu. Tapi kalau kita melihat kemarin kan seolah-olah sudah putus harapan. Ya. Sudah frustrasi. Negara absen. Negara seolah-olah absen. Ketidakhadirannya ya terhadap Kehadirannya. masyarakat, Nah, betul. Itu terhadap negara. Karena itu harus ada langkah-langkah yang cepat. Konkret dan cepat. Untuk memulihkan kepercayaan bukan saja kepada pemerintah, bukan saja kepada lembaga legislatif, tapi juga kepada negara dan prinsip dasar bernegara. Oke. Kalau enggak ini negara bisa goyang. Ya. Ya, karena TNI, Polri itu adalah alat negara. Betul. Dan harus loyal kepada politik negara, bukan kepada politik golongan atau Penguasa. politik satu pihak. Tidak, tapi kepada politiknya negara. Nah, politik negara siapa? Ya yang memimpin negara, yang dipilih secara demokratis dan konstitusional. Dalam hal adalah Bapak Presiden. Presiden di sini satu sebagai kepala pemerintahan dan juga sebagai kepala negara. Jadi ada 2 posisi yang diemban oleh Betul. presiden dalam sistem presidensial. Yang ketiga adalah perlu adanya tadi penataan ulang politik anggaran. Perlu ada penataan ulang untuk supaya APBN itu lebih rasional, ya meskipun tujuannya mulia. Oke. Tapi kan boleh dong secara taktis itu disesuaikan. Ya. Bukan dibatalkan ya, tapi disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Oke. Diadaptasikan, baik itu pada program MBG maupun Koperasi Merah Putih, Oke. ya, disesuaikan. Sehingga APBN itu masih bisa bersifat rasional dan menghindari kenaikan pajak yang luar biasa. Sumber keuangan negara itu kan yang terbesar selama ini dari pajak-pajak. Nah itu misi dan visi itu harus diubah. Yang berikut adalah yang keempat itu restrukturisasi dan perampingan kabinet. Oke. Ini usul karena memang saya kira sepanjang sejarah Republik ini memang kabinet yang sekarang ini cukup besar. Cukup ya. besar. Ya, besar baik dari jumlah menteri Maupun wamen. maupun juga jumlah wamen. Wamen. Sehingga jumlahnya total itu hampir 110 ya, 110 atau 105 sekitar itu ya. Berarti Prof dalam konteks ini reshuffle Prof. Saya sebelum sampai ke reshuffle ada restrukturisasi pemerintahan. Oh, perampingan. Perampingan, Perampingan, dia ya, dulu ya. perampingan dianggap urgensinya, Yes. ya. Kemudian juga setelah itu juga misalnya ada jabatan-jabatan yang dirasakan lebih kepada prinsip politik akomodasi, misalnya utusan khusus presiden, Oke. ya. Ada utusan khusus, ada penasihat khusus, Iya. ada pula kantor komunikasi presiden. Ya, selain ada kantor kepala staf kepresidenan dan ada juga Dewan Pertimbangan Presiden. Makanya saya sampaikan juga Tumpang tindih. Dewan Pertimbangan Presiden itu sebetulnya segera diisi karena itu perintah Undang-Undang Dasar Yes. dan perintah undang-undang. Nah, kalau yang lainnya seperti utusan khusus dan penasihat khusus kan itu memang itu wewenang presiden, tapi tidak diwajibkan. Tapi lebih bersifat personal itu ya Prof. Ya, yang lebih- Tipikal utusan ya Prof. Ya lebih ya itu yang saya katakan politik akomodasi. Ya. Akomodasi. Ya itu baik-baik saja, tapi kan
Ya personilnya Dengan juga. kondisi. Misalnya saya katakan di sini masih ada sejumlah tokoh yang dianggap punya masalah hukum atau terkait dengan bisnis-bisnis yang hitam ya, Ya, yang ya. tidak perlu saya sebutkan dan publik itu tahu dan Masih itu terlibat. masih ada di dalam pemerintahan. Dan Sehingga netizen sekarang pinter. keinginan untuk mewujudkan pemerintahan yang Lebih clean and strong government itu bisa terganggu. Tapi apakah Strong itu government itu izin dulu. Strong government itu adalah pemerintahan yang solid, kuat dan mampu memerintah. Government that govern. Nah, ini penting. Ya. Oke. Ya. Tapi Prof, apakah itu mungkin dilakukan oleh Presiden Prabowo? Karakter dia kan mengakomodasi berbagai kekuatan Yes. politik, Prof. Ya, tentu ini terpulang kepada Bapak Presiden dan juga kepada lingkungan terdekat Presiden yang memberikan masukan-masukan secara objektif dan ya masukan-masukan itu seharusnya ya harus berposisi lebih mengutamakan kepentingan negara dan rakyat Indonesia, bukan kepentingan kelompok-kelompok atau pihak-pihak ya yang lebih spesifik gitu, tapi negara. Gitu. Pak Presiden Prabowo ini sudah hampir setahun ya, Prof ya, Oktober ini. Berarti waktu yang tepat untuk melakukan perampingan. Ya, saya berpendapat ini adalah waktu yang sangat tepat dari segi waktu ya. Ya. Apalagi ada situasi dinamika politik ekonomi yang luar biasa, sehingga memang sudah pada waktunya Pak Presiden untuk melakukan satu revisi ulang, ya, evaluasi pemerintahan dan kemudian merombak kabinet untuk apa? Yaitu untuk memulihkan kepercayaan publik kepada pemerintahan. Dan Lanjut saya yakin lagi, Prof. Pak Prabowo itu punya tekad, kemauan yang luar biasa. Tinggal para pembantunya mesti paham untuk menjabarkan itu semua dalam bentuk polisi-polisi yang sesuai dengan visi misi presiden. Oke. Lanjut Prof. Yang singkat aja. kelima, tadi retooling kabinet, yaitu tadi terkait dengan sejumlah figur yang misalnya dianggap kinerjanya kurang, tidak bekerja dengan baik, atau juga punya beban masalah Ya. hukum, ya. Jangankan masalah hukumnya, beban masalah saja yang sudah ada indikasi itu kan juga sudah beban. Ada menteri, Prof, yang menurut Prof punya Ya. beban masalah hukum? Ya, saya kan ya tidak berada pada kapasitas untuk Menilai menilai itu, itu. dan apalagi di ranah Ya. publik seperti Tapi ini. kan di ranah publik sudah ada. Ya, Ya, di sudah sinilah ramai ya. fungsi dari penegakan hukum. Penegak hukum itu harus berani ya mengedepankan hukum untuk mewujudkan satu pemerintahan yang bersih, kuat dan mampu memerintah. Jangan sampai pemerintahan yang kemudian kekuatan pemerintahnya menjadi lemah oleh karena beban-beban dari sejumlah sosok yang menimbulkan beban kepada cita-cita mulia Bapak Jadi Presiden. menurut Prof Ganjar, menteri-menteri yang punya beban dan punya masalah, Pak Presiden Prabowo tidak perlu ragu-ragu untuk meresafalnya, Prof. Ya, tidak perlu ragu-ragu untuk demi pemerintahan itu benar-benar dipercaya dan di mana Bapak Presiden Prabowo mempunyai modal politik yang luar biasa. Oke. Jadi itu satu kekuatan yang luar biasa. Tinggal bagaimana manajemen pemerintahannya dan tata kelola pemerintahannya. Oke, ini menarik nih Prof, yang ketujuh Prof. Yang Pemerintah perlu segera mengesahkan RUU perampasan aset dengan pendekatan hukum luar biasa, bukan hukum biasa. Ya. Hukum yang biasa-biasa tuh gimana, Prof? Nah, yang keenam tadi kan Nyambung dari yang lembaga-lembaga kelima. yang Bersifat- dianggap tidak perlu Ya. kan bisa ditiadakan. Ditiadakan. Oke. Gitu. Reorganisasi. Yang ketujuh tadi yang soal ketujuh. RUU perampasan aset. Saya itu ya terus terang, saya nggak yakin RUU perampasan aset itu akan disahkan. Tapi isunya menggema, Prof. Akan disahkan. Maksud saya isunya menggema. Karena Kemarin didorong. terakhir ada salah satu partai politik juga mendorong begitu. Ya mudah-mudahan itu bukan menjadi satu Gimmick satu gimmick politik saja. Oke. Mudah-mudahan menjadi satu kenyataan. Tapi ini kan sudah lama Ya. RUU ini Betul. tidak pernah dibahas dan bagaimana mau disahkan. Oke. Padahal ini adalah salah satu kunci yang paling strategis dalam pemberantasan korupsi. Oke, yang kedelapan Prof. Nah, terus bagaimana caranya supaya ini disahkan? Sebenarnya nggak sulit. DPR ini kan punya bos, ya. Kumpulkan aja para ketua umum Partai-partai partai politik. politik. Maunya bagaimana ini? Instruksikan, sahkan itu, selesai. Tapi kalau itu nggak ada, ya nggak berani DPR untuk mengesahkan itu.
Itu. Ya, Kita karena- mungkin list dulu kali ya Prof Baik, ya, nanti ya. kita detailin lagi. ya. Yang ke-8 Prof. Yang ke-8 adalah presiden perlu ini sudah dilakukan Ya, sebetulnya sudah ya, kemarin. mengumpulkan pimpinan partai politik Ya. atau tokoh-tokoh untuk ya Memahami etika. ya untuk menertibkan para anggotanya lah, memperbaiki narasi, kultur, budaya, ya, etika. Kaderisasi juga Saya sangat tulis berpengaruh, tadi Dok. asketisme. Ya, oke. Tadi hari ini terbit di Kompas.com ya. Mungkin itu bisa juga dijadikan semacam rujukan lah ya. Bahwa bukan hanya soal etika, tapi pejabat publik itu harus juga menunjukkan satu keluhuran untuk hidup sederhana. Bahwa jabatan negara itulah jabatan pengabdian. Gitu loh. Bukan jabatan untuk dengan tujuan dan maksud-maksud lain di luar pengabdian. Prof maaf. Betul yang Prof katakan. Itu anugerah. Betul, gitu loh. tapi kita juga jangan lupa bahwa pejabat-pejabat publik itu kan yang memilih ketua partainya itu sendiri. Pengurus partai, pimpinan partai politik di situ yang merekrut mereka untuk masuk Ya. karena dianggap mampu menaikkan Ya, elektabilitas itu partainya. kalau yang dari partai kan itu kewenangan ketua umum partai. Tapi ya mestinya Kan yang lagi pada diinin orang-orang partai nih. ya inilah. Memang partai politik ini juga salah satu problem mendasar juga. Karena partai politik ini adalah hulu sebetulnya Iya. Ya, dari proses-proses perbaikan. pejabat publik ya, Ya. akhirnya dari partai-partai Iya. politik. Dari partai politik. Nah, pengusulannya kan ketum partai politik. Ketum partai politik yang paling tahu kadernya. Ya mudah-mudahan para ketua umum partai politik tidak salah dalam memilih kadernya. Kan itu. Oke. Apalagi kabinet sekarang ini kan kabinet yang baru saja dilahirkan dari proses pilpres Ya. Ya. yang luar biasa. Ya, sehingga tentu politik akomodasi itu ya sejauh ini masih bisa dimaklumi. Oke. Tapi oleh karena sudah terjadi satu kerusuhan sosial, gejolak sosial, gejolak politik yang luar biasa, ya, yang jangan sampai salah mengelolanya. Tentu ini menjadi warning yang luar biasa untuk melakukan satu restrukturisasi pemerintahan dan juga retooling kabinet Betul. secara mendasar. Jadi menurut Prof Ganjar ini satu momentum sebenarnya Prof ya. Satu momentum untuk memulihkan kembali kepercayaan publik. Gitu. Melalui berbagai langkah-langkah Langkah-langkah yang saya strategis. sebut sebagai tanggap darurat. Tanggap darurat. Ya, langkah-langkah teknokrasi lainnya tentu ada. Ya, Ya, ya. tapi kan yang saya sampaikan ini baru pada level tanggap darurat. Oke. Itu. Oke. Ada lagi? Lanjut. 12. Ada yaitu ke-9. Ini yang sudah saya Yang katakan tadi tadi. Sebenarnya Dewan Pertimbangan Presiden itu perlu segera dibentuk karena itu adalah amanat dari Undang-Undang Dasar. Sampai sekarang belum ya Prof ya dibentuk, sudah setahun berjalan ya. Artinya gini, dewannya sudah ada tapi belum diisi. Belum diisi Ya, maksud saya. belum diisi sesuai dengan kebutuhan presiden. Kan di Undang-Undang One Team Press yang baru itu, ya, kalau sudah tidak salah, baru ada satu itu Pak Wiranto dengan Pak dua ya, Pak Wiranto dengan Pak Taher. Oh iya. Ya, itu. Taher. Oke. Ya, tapi kan undang-undang mengatakan sesuai kebutuhan presiden. Ya mungkin presiden baru butuh dua ya. Iya. Tapi ya satu dewan tentu kalau hanya dua itu kurang proporsional. Ya. Namanya kan juga dewan ya. Dewan. Ya. Ya. Oke, Prof. Kecuali tim ya. Kalau tim bisa lebih kecil, tapi kalau dewan kan ya Lebih besar lah. agak lebih besar dan proporsional. Baik. Ke-10. Ke-10 tuh ya. Yaitu Jika yang ke-10. langkah-langkah. Nah, ini memang agak berat ya. Ini kan langkah antisipatif. Kalau situasi dan kondisi itu terus berlanjut, karena saya dengar juga ya kita juga baca di media, buruh, mahasiswa dan lain akan bersatu padu dan buruh bisa ada informasi misalnya akan demo selama 5 hari dan ini bisa menyebabkan ekonomi lumpuh. Lemah ya. Lumpuh bahkan. Lumpuh lagi. Nah, kalau ini lumpuh kan maka terjadi situasi yang ya Tidak diinginkan. serba dilematis ya, bahkan lebih ekstrimnya berpotensi untuk bisa masuk ke dalam keadaan darurat militer. Tentu kita harapkan tidak akan terjadi. sampai begitu. Ya. Inilah perlunya tanggap darurat yang saya sampaikan tadi. Ya, Dan kalau yang ke-11.
darurat ini terlalu luar biasa, saya berpikir ya, saya teringat pada pertanyaan Pak Presiden di satu HUT partai politik. Beliau mengatakan, kenapa ya? Dan itu juga muncul dalam pidato saya dalam pembukaan guru besar. Iya. Diawali dengan pertanyaan, kenapa ya biaya politik di negeri ini luar biasa? Yang kedua, apakah, ini pertanyaan Pak Presiden, apakah sistem politik dan ketatanegaraan yang ada sekarang ini sudahkah sesuai dengan cita-cita pendiri negara? Betul. Ini pertanyaan mendalam. Ya jawabannya satu ya, kita sudahlah kalau begini terus lebih baik kita kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 yang asli tapi minus pasal tentang pembatasan 2 periode berturut presiden dan wakil presiden dalam posisi yang sama. Jadi, itu oke. kalau- Tapi yang lainnya ya kita kembali saja kepada Undang-Undang Dasar 45. Berarti kalau begitu Prof sepakat dong dengan pemilihan presiden kembali lewat MPR. Ya memang asal mulanya kan seperti itu. Ya seperti itu dipilih oleh MPR. Tapi tentu hulunya tetap kita perbaiki, yaitu partai politik. Ya, kemudian unsur utusan golongan diadakan. Lembaga-lembaga yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45 itu diadakan kembali. Misalnya Dewan Pertimbangan Agung. Karena begini ya, kalau kita melihat Undang-Undang Dasar 1945 yang asli itu, dilihat dari mulai pembukaan, batang tubuh, aturan peralihan, kemudian penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasal. Itu satu kesatuan yang sebenarnya luar biasa. Itulah sistem politik yang dasar-dasarnya dikonstruksikan oleh para pendiri negara. Tapi itu kita tinggalkan semua. Kita tinggalkan semua. Saya pun ragu terus terang. Apakah pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar itu masihkah sesuai dengan pembukaan yang ada rumusan dan sistematika Pancasila? Di mana sih sistem politik yang sesuai dengan demokrasi Pancasila? Bahkan hari ini di Tegal, di mana ada survei anak SLTA mengatakan, wow, Pancasila itu cuma utopia, cuma cerita-cerita. Demokrasi Pancasila itu kan juga cuma khayalan katanya. Astagfirullahaladzim. Siapa yang ngajarin? Nah, siapa yang ngajarin? Ya ini sebetulnya nggak salah juga mereka yang salah yang bikin undang-undang sistem pendidikan nasional. Ya. Yang sudah berkali-kali saya katakan pasal 37 itu tidak ada kewajiban tentang pelajaran Pancasila dan sejarah. Baru kemudian diperbaiki dengan PP 57 2021 diadakan Pancasila tapi sejarahnya tidak ada. Ya. Kemudian diperbaiki lagi 57 2021 seperti undang-undangnya. Saya koreksi ya, seperti undang-undangnya. Jadi tidak ada Pancasila dan sejarah. Tapi diperbaiki lagi dengan PP nomor 4 2022. Diperbaiki, Pancasilanya ada, sejarahnya tidak ada. Nah, tidak adanya pelajaran Pancasila selama 20 tahun. Bagi saya ya, sebagai pembelajar, ini efeknya sama dengan 100 tahun loh. Iya. Jadi akhirnya nanti generasi muda itu Dasar negara kehilangan soalnya. jati dirinya. Yes, betul. Sejarah juga tidak ada. Ada memang. Ya. Saya tanya sama guru SMA saya yang hadir, kepala sekolah, wakil kepala sekolah hadir pada saat pengukuhan. Saya sebagai guru besar. Saya tanyakan, ada memang sejarah, tapi dia bagian kecil dari IPS. Nah itu salahnya. Padahal ya betul. Cina bisa menjadi suatu bangsa yang kuat luar biasa itu, dan Vietnam juga sedang begitu. Itu karena apa? Karakter dan jati diri. Begitu juga Jepang. Memahami sejarah. Iya, karena Saya keyakinan. terakhir masih ada pelajaran sejarah sih waktu SMP. Ya itu tahun berapa itu? Makanya. Nah, jadi sekarang nggak ada. Jadi kalau kemudian anak-anak didik mengatakan Pancasila itu khayalan, demokrasi Pancasila itu juga Ngeri loh itu, bahaya loh. khayalan. Iya. Bahkan mohon maaf ini, ya, saya gak usah sebut di daerah mana. Ada yang mengatakan kepada saya bertanya, anggota DPR di daerah ini, DPR RI, DPRD. DPRD. ya, Dewan Perwakilan Rakyat daerah, ya. Oh, DPR. Ya, di beberapa daerah mengatakan, tanya kepada saya, itu demokrasi Pancasila itu sebetulnya ada nggak sih? Jangan-jangan itu cuma utopia-utopia. Padahal sebenarnya prinsip-prinsip dasar demokrasi Pancasila itu ada di dalam penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasal dari
Undang-Undang Dasar 1945 dan baca buku-buku karya Profesor Hazairin, Profesor Ismail Suni, hasil dulu dari BP7, semuanya mengajarkan tentang demokrasi Pancasila. Oke, Prof. Kalau kita kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 seperti yang dikatakan Prof tadi, itu bukan berarti kita ke setback, Prof, dalam mewujudkan demokrasi. Begini, ini pertanyaan menarik. Ya, ada juga beberapa kalangan bertanya kepada saya soal itu. Sekarang ukuran setback atau nggak setback itu apa? Apakah kalau kita kembali kepada Undang-Undang Dasar 45 berarti kita setback? Karena kita kan demokrasinya tidak langsung, kembali menjadi tidak langsung, Prof. Ya, itu tidak problem juga. Malaysia, Jepang, demokratis. Singapura, maju, demokratis. Nah, itu semua sebenarnya terpulang kepada kita sendiri. Tapi yang jelas, demokrasi Pancasila itu, ya pemilihan presiden di kita ini kan beda juga dengan di Amerika. Ya. Kita ini langsung selangsung-langsungnya. Ya. Di Amerika nggak begitu. One man, gitu. one vote langsung. Gitu loh. Ya, jadi gini ya. Yang pertama, pendapatan per kapita kita tadi saya sudah sebutkan. Iya. Rata-rata IQ orang Indonesia ini cuma 75. Iya, belum sesiap di sana ya. Terus dengan IQ 75 Harus bisa milih membangun orang. satu demokrasi Ya. yang sehat. Ya. Karena bagi saya, ya saya juga sering mengatakan di mana-mana, demokrasi itu bukan sekedar pemilihan. Ya. Demokrasi adalah satu peradaban Ya. untuk membangun cita-cita, membangun satu kontrak sosial Betul. di dalam satu negara. Betul. Nah, kita sekarang ini tergila-gila dengan politik elektoral Ya. dan elektoral politik, Ya. sehingga pikirannya lebih kepada baru terpilih sekarang ini 1 tahun, ya, udah berpikir gimana nanti ya, gue bisa Balik kepilih modal. lagi nggak nih? Iya, kepilih lah. Satu balik modal, kedua bisa kepilih lagi nggak nanti ya, gitu. Sehingga akhirnya pikiran itu tidak dikonsolidasikan untuk memikirkan bangsa dan negara dan tugasnya, lebih memikirkan bagaimana ya saya ini loh Ya. bisa kepilih lagi. Iya, setuju. Nah, jadi nggak ada pikiran-pikiran yang sifatnya brilian untuk Ya. bangsa, untuk daerah, tapi lebih kepada politik elektoral. Setuju. Nah, demokrasi yang hanya ditekan pada politik elektoral itu sebenarnya mereduksi makna daripada demokrasi itu sendiri. Hanya menjadi sekedar politik elektoral. Nah, kalau ini dibiarkan begini terus dengan keadaan ini dan rakyat kita tadi pendapatan per kapitanya 4.300 sekian, kemudian IQ-nya rata-rata 75 ya, kemudian juga tingkat kesenjangan 0,365 atau sekitar itu mendekati 4. Nah, itu problem. Oke. Ya, bagaimana kita membangun demokrasi yang menghadirkan kesejahteraan. Bukan sekedar menghadirkan rakyat disuruh milih, kemudian pada saat pemilihan dibagi-bagi duit. Ya. Nah, nanti ngumpulkan modal nih pejabat publiknya. Misalnya terpaksa berkolusi dan sebagainya, korupsi. Rakyatnya ngamuk. Ya. Ya, padahal kan rakyatnya protes. Padahal waktu pemilihan habis berapa mereka? Ya. Saya tahu misalnya di kabupaten tertentu yang agraris saja, untuk jadi bupati itu sampai 60 miliar loh. Ya. 60 miliar itu. Jadi berlakulah sistem ijon. Nah, ijon inilah yang melahirkan oligarki menjadi penguasa. Saya setuju sih, Dok. Jadi kalau di masa Pak Harto ya, Iya. Pak Harto dulu, oligarki itu tunduk kepada negara. Di masa setelah reformasi, ini setelah reformasi bukan hanya hari ini, oligarki itu mengendalikan negara. Ya. Jadi negara berada dalam cengkeraman oligarki. Sistem-sistem ijon itu membuat oligarki berkuasa. Yes. Oligarki berkuasa. Dan bupati atau kepala daerah berpikirnya, gimana nih saya bisa terpilih lagi 4 tahun lagi. Selain 1 balik modal, 2 bisa terpilih lagi. Padahal baru menjabat setahun, udah mikirin mau terpilih lagi. Iya, betul. Iya. Betul. Teman saya juga gitu, Prof. Anggota DPRD. Gitu. Oligarki berkuasa mengendalikan pemerintahan itu hanya, maksud saya baru-baru ini aja, Prof, ya, berlangsung selama 10 tahun terakhir. Sebelumnya pas Ya, saya masa kira reformasi kan tidak. Sudah semenjak ya 10 tahun terakhir. sudah lebih lah. Paling tidak semenjak ya kalau mau dikatakan tahun itu ya sejak kita
menggunakan Undang-Undang Dasar yang hasil amandemen 1234 itu. Prof izin Prof, 2 lagi belum selesai Prof. Waktu kita Apa ya? terbatas. Sebetulnya tadi sudah dilewati juga. Yang terakhir itu. Oh ya, terakhir itu ini Prof. Rembuk nasional. Ya. Ya. Nah, ini saya usulkan ada baiknya Pak Presiden melalui satu instrumen-instrumen yang beliau miliki bisa menyelenggarakan satu rembuk nasional. Rembuk nasional ini bukan hanya dihadiri oleh ketum-ketum partai politik, itu sudah sering dilakukan. sudah biasa dan itu konvensional. Ya. Tapi rembuk nasional ini dengan mengumpulkan tokoh-tokoh yang disebut dengan utusan golongan-golongan dan daerah-daerah. Oke. Jadi kita dengarkan pendapat tokoh-tokoh daerah dari seluruh Indonesia. Kita dengarkan dari utusan golongan-golongan. Bagaimana dari pemikir ekonomi, dari tokoh-tokoh adat, juga mantan dulu adalah raja-raja di daerah masing-masing itu. Suku adat tertentu itu. ya. Kemudian baik suku suku. Kita dengarkan tuh. Profesi gimana Prof? Ya termasuk profesi. Ya, petani. Itulah yang petani disebut dengan tembakau, utusan golongan. Nanti Presiden bisa dibantu oleh sebuah panitia yang terdiri dari Menteri Hukum dan Menteri Mendagri dan Polkam ya. Itu untuk merumuskan yang dimaksud utusan golongan itu siapa saja. Bagaimana menseleksinya sehingga nanti akan terjadi satu rembuk nasional. Ya, rembuk nasional itu di dalam satu tempat yang Bapak Presiden bisa mendengarkan pandangan masukan tokoh-tokoh, bukan hanya masukan dari ketum partai politik, bukan itu. Siap. Tapi ada sejumlah tokoh yang dia bukan orang partai tapi mempunyai pengaruh di daerah masing-masing. Termasuk bekas raja-raja dulu yang mengikhlaskan daerahnya, wilayahnya itu untuk menjadi Republik Indonesia. Dan menyerahkan asetnya bahkan. Itu kita harus hargai juga. Jadi kalau silakan. Jadi kalau kita klaster itu kan jadi ada 4 ya, transparansi, birokrasi, kepemimpinan dan partisipasi publik. Nah, kira-kira usulan mana yang terlihat idealis, tapi sebenarnya bisa realistis kalau ada kemauan politik? Ya itu tadi, saya mengusulkan satu rembuk nasional yang bukan hanya ketum partai politik. Kalau perlu ketum partai politik itu hanya mendengarkan saja dulu, yang mendengarkan, menyimak, memperhatikan, menyerap aspirasi kan gitu ya. Dengan tetap kita memberikan posisi terhormat kepada para ketua umum partai politik. Tapi juga utusan-utusan golongan-golongan harus didengar juga yang di luar daripada batas-batas sekat-sekat partai politik. Namanya juga utusan golongan. Apa itu tidak menyinggung anggota DPR yang ada karena kan mereka tugasnya harusnya begitu disinilah ya, kita perbedaannya dengan demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila di dalam MPR itu terdiri dari seluruh anggota DPR ditambah. Nah, ada kata-kata gitu, ditambah dengan utusan daerah dan golongan-golongan. Nah, itu yang tidak ada golongan-golongan ini. Utusan daerah yang ada sekarang ini yang namanya Dewan Perwakilan Daerah itu kan dipilih juga secara one man, one vote, one values. Artinya apa? Ya terus terang aja, kalau sudah begini dalam keadaan rakyat seperti yang saya katakan tadi, yang penting itu adalah isi tas. Kualitas segala macam kan belum tentu. Ya, tapi isi tas menjadi faktor yang penting. Kan gitu. Ini kan sudah umum ya dikatakan begitu. Atau NPWP. Nomor piro, wani piro. Nah, jadi akhirnya yang terpilih ya mereka yang memang benar-benar logistiknya kuat. Yang nggak kuat ya nggak akan terpilih. Padahal yang logistiknya tidak kuat itu mungkin saja dia adalah mempunyai kemampuan wise yang baik ya. Bukan hanya ilmu tapi juga sudah wise lah. Tapi kan nggak bisa terpilih. Itu. Jadi utusan daerah tidak bisa bebas ya seperti yang saya katakan tadi. Kemudian juga utusan golongan. Nah, itu merupakan tokoh-tokoh. Oke, ini menarik ya, Tias semakin tajam tapi kita dibatasi waktu, Prof. Ini dua pertanyaan terakhir dari saya, Prof. Gitu sebelum mengakhiri podcast hari ini. Dari aksi-aksi demonstrasi mahasiswa yang telah berlangsung, itu ada 2 simbol yang selalu menjadi yang ditujukan sebagai amarah publik, gitu kan? Pertama ke anggota DPR, yang kedua ke aparat kepolisian. Yang pertama, apa saran Prof
buat partai politik maupun juga anggota DPR, partai politik yang melahirkan anggota-anggota DPR dan juga anggota DPR yang memegang amanah sebagai wakil rakyat, sehingga dia tidak menjadi menjadi sasaran amarah publik lagi. Oke. Karena ini hulunya adalah partai politik, maka yang harus melakukan pembenahan itu adalah partai politik. Oke. Nah, sehingga sekarang ini misalnya para ketua umum partai politik itu mengumpulkan anggota fraksinya, ya, memberikan pengarahan, memberikan penegasan, memberikan garis politik, memberikan garis-garis kebijakan politik dan garis-garis pemulihan kepercayaan kepada lembaga legislatif. Nah, saya melihat kelihatannya kok belum ada pimpinan partai politik mengundang anggota fraksinya ya. Pengetahuan saya ya belum terlihat gitulah. Nah, mudah-mudahan dalam waktu segera ini juga bisa segera merespon, dan tidak ada salahnya partai politik juga misalnya merespon itu di daerah-daerah dengan membuka posko penampungan aspirasi. Ada kritik loh di masyarakat ini. Mana partai politik? Mana partai politik? Mereka ada sih, Prof, bikin rumah. Nah, ada ya. Ya, rumah aspirasi. Rumah Ya, aspirasi. rumah aspirasi perlu segera Aktifkan. diaktifkan ya. Kalau sudah ada ya diaktifkan lebih anu. Tapi Nah, sifatnya kalau buat anggota DPR yang sekarang menjabat, apa refleksi yang Prof sarankan agar mereka juga tidak menjadi sasaran kritik Ya, dan satu marah hal lah. publik? Pertama, ya beliau-beliau itu kan saya yakin lah orang yang hebat-hebat, orang yang terpelajar ya. Hanya saja memang mungkin alpa ya. Yang pertama tentu perlu menjaga narasi, perlu menjaga lisan, dan yang ketiga perlu menjaga tetap hidup sederhana. Hidup sederhana itu ya jangan menampilkan kemewahan, berhentilah flexing itu, baik beliaunya, ya saya nggak tahu siapa, atau istri, atau suami, Keluarganya. atau anak-anaknya. Berhentilah itu semua. Bangsa ini sedang prihatin. Ibu Pertiwi ini sedang menangis. Perlu sentuhan-sentuhan seluruh potensi bangsa untuk memperbaiki bangsa dan negeri ini. Terkait bersama tunjangan, seluruh Prof, Indonesia. yang mereka terima, yang semakin lama semakin besar, sementara kondisi ekonomi masyarakat enggak juga. juga sedang prihatin. Ya, sebenarnya itu kan terpulang kepada anggota DPR sendiri dan juga pemerintah. Karena kan anggaran itu kan bersama pemerintah. Ya, pemerintah dalam hal ini ya tentu di sini adalah Banggar bersama Kementerian Kementerian Keuangan sebetulnya. Nah, oleh karena itu maka perlu ada revisi yang lebih lebih merunduk lah kira-kira begitu ya. Bukan berarti juga anggota DPR tuh harus ya intinya gini lah, hidup sederhana gitu loh. Ya. Hidup sederhana ya. Oke. Misalnya beli hidup sederhana itu kan ukurannya nanti kan saya ditanya, hidup sederhana itu seperti apa Prof Ganjar? Panjang nggak selesai. Oke, Prof. Terakhir, simbol amarah publik juga pada demonstrasi dan kerusuhan sosial minggu lalu itu adalah ditujukan juga kepada aparat keamanan, dalam hal ini Polri. Ya. Saran Prof kepada teman-teman di kepolisian. Ya di kepolisian juga ya memang kita sama-sama tahu lah kewenangan polisi ini kan sangat besar. Mulai dari urusan STNK, PKB ya, pajak kendaraan bermotor, sampai kepada urusan penanggulangan teroris. Ya. Bahkan pemberontakan dalam negeri kalau ada. Ya. Ya. Itu kan kewenangannya besar sekali. Ya. Banyak menentukan nasib juga. Nah, oleh karena itu maka ya Polri memang harus berbenah diri, melakukan satu reformasi kultural untuk juga hidup sederhana. Kadang-kadang kan banyak pertanyaan publik, saudara kita polisi dengan pangkat apa, tapi bisa di media itu kan ada di IG itu, bisa flexing gitu ya. Istrinya. Nah, itu kan ya kepada keluarga kepolisian ya, Bayangkari, ya juga Ibu Bayangkari saya juga menghimbau dengan rasa hormat dan cinta saya kepada Polri untuk juga berhentilah flexing Lebih itu. mensupport suaminya ya, Lebih Prof, mensupport ya. suami Baik. sebagai abdi negara, sebagai alat negara. Enggak usah flexing.
nggak usah, bukan hanya istri tapi ibu anak-anaknya juga. Anak-anaknya, betul. Jangan sampai lah gitu. Sudahlah, kita bangun kesederhanaan sebagai sebuah kemuliaan untuk bekerja sama menyelesaikan masalah-masalah bangsa ini. Satu lagi Prof, terakhir. Dalam hal penanganan demo, Prof. Ini udah berapa kali terakhir ini? 3 kali terakhir. dalam hal penanganan demonstrasi Prof terhadap mahasiswa, Ya, apa yang harus dikedepankan Polri? Polri. Ya, tetap pendekatan persuasif. Memang ekstra persuasif. Jangan mudah terpancing. Karena dalam keadaan begini ini pasti ada pihak-pihak yang sengaja memanfaatkan kesempatan ini. Kemudian juga jangan terpancing juga pada upaya-upaya mengadu domba antar angkatan. Ya, itu kan terlihat di lapangan itu. Ya. Terlihat, ya mohon maaf ya. Gitu. Saya sedih sebetulnya. Ya, saya sangat cinta juga kepada TNI ya. Saya juga keluarga TNI juga ya. Tapi ketika turun kemudian membagi-bagikan uang gitu loh. Ya, itu kan tidak mendidik gitu loh. Ya. Bukan itu yang ditunggu. Betul. Dibagikan uang ada itu saya lihat. Bagi-bagikan uang kemudian di tengah seperti itu. Bukan itu juga yang dibutuhkan oleh rakyat. Yang penting rakyat itu adalah ketenangan dan kemudian juga responsif. Kalau hanya bagi uang itu kan sifatnya kan kalau dalam agama Islam itu jadi riya gitu loh ya. Riya dan nggak baik, menimbulkan kecemburuan sosial. Betul. Ya, Jadi akhirnya nanti jadi tidak baik lah. Betul. Antar golongan, antar angkatan, sehingga itu juga bisa menjadi persoalan baru gitu loh. Jadi ya bertindaklah yang proporsional sesuai tupoksinya gitu aja. Oke, Prof Ganjar, terima kasih atas diskusinya yang hangat hari ini terkait aksi demonstrasi dan kerusuhan sosial. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi para penonton podcast Bringin Talks. Dan pesan untuk partai politik, jangan hanya datang ke masyarakat untuk rebutan kursi atau 5 tahun sekali, tapi tunjukkan bahwa partai juga bisa menjadi problem solver bagi bangsa. Itu. Oke. Karena partai politik itu adalah pilar daripada demokrasi. Ya. Siap, Nah, Prof. kalau hulunya kurang baik, ya kita perbaiki sama-sama oleh bangsa ini. Oke, nanti kita lanjut lagi tuh. Oke, terima banyak. kasih pemirsa. semuanya. Terima kasih pemirsa. Kami pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa dalam podcast Bringin Talk selanjutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof.